Selamat pagi adik-adik, selamat bertemu lagi di Bia Online. Adik-adik, hari ini apakah sudah berterima kasih atau bersyukur kepada Tuhan? Nah, sesuai dengan tema Bia hari ini, yaitu jangan lupa berterima kasih. Ayo kita mulai Bia hari ini dengan ucapan terima kasih kepada Tuhan karena kita sudah bisa bangun pagi dan bisa kembali mengikuti Bia Online. Nah, sekarang adik-adik, ayo duduk yang manis, siapkan hati, buka telinga untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan hari ini. Selamat menyaksikan Bia Online hari ini adik-adik. Yuk adik-adik, kita siapkan hati, kita siapkan sikap doa kita, sikap batin kita yang baik. Kita mau ketemu sama Tuhan. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Selamat pagi ya Tuhan. Sungguh puji dan syukur kami ucapkan kepadamu karena kami dapat beristirahat dengan nyenyak pada malam tadi. Sehingga kami dapat bangun pada hari ini dengan penuh energi, dengan segar dan dengan sehat. Menyambut satu hari lagi yang kau berikan kepada kami. Kami juga mengucap syukur karena kami dapat berkumpul untuk mendengarkan Bia Online pada hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu yang sertai kami masing-masing supaya kami dapat mendengarkan, benar-benar meresapkan pengajaran pada Bia Online hari ini dengan baik dan menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Halo anak-anak semua, apa kabarnya? Semoga semuanya sehat selalu ya. Kita jumpa lagi di Bia Online ini bersama Bunda Lucy yang akan membagikan firman tentang jangan lupa berterima kasih. Dan pada kali ini kita akan belajar dari kisah 10 orang kusta ya. Dan kita akan ambil dari kitab Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Kitab Lukas ada di Perjanjian Baru ya. Kitab ke Matius, Markus, Lukas ya. Kitab ketiga di Perjanjian Baru. Setelah Matius, Markus, baru Lukas. Yuk mari kita baca bersama.
ya. Dan sambil membaca, Bunda Lucy akan menerangkan juga satu persatu mengenai maksud dari ayat tersebut. Pada zaman dahulu, baik di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, penyakit kusta dianggap sebagai penyakit kutukan. Mereka yang menderita penyakit kusta dianggap berdosa atau najis. Dan mereka dikucilkan dari kehidupan sosial masyarakat. Kenapa? Penyakit kusta itu adalah penyakit kulit yang sangat menular ya, sehingga orang-orang takut kalau sampai bertemu dengan orang berpenyakit kusta. Nah, terjadi kisah penyembuhan 10 orang kusta pada waktu Tuhan Yesus berada dalam perjalanan menuju Yerusalem. Mengetahui keberadaan Tuhan Yesus, ke-10 orang kusta itu meminta kesembuhan dari Tuhan Yesus dengan berdiri agak jauh. Ya, mereka berdiri agak jauh karena tahu diri mereka mempunyai penyakit menular ya, penyakit kusta. Kemudian mereka berseru-seru kepada Tuhan Yesus. Yesus, Guru, kasihanilah kami. 10 orang kusta itu yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan mereka. Hal ini terbukti mereka melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak langsung menyembuhkan mereka, tetapi Tuhan Yesus menyuruh mereka supaya menemui para imam. Dan hal itu mereka lakukan. Nah, ketika di tengah perjalanan, mukjizat terjadi. Mereka semua sembuh dari sakit kustanya. Hati mereka sangat girang. Lalu, 9 orang kusta itu masing-masing pergi ke sanak saudaranya mereka dan menemui masyarakat. Sayangnya, setelah kesembuhan sudah mereka dapatkan, ke-9 orang kusta melupakan Tuhan Yesus yang telah menyembuhkan mereka. Hanya 1 orang dari 10 orang kusta, yaitu seorang Samaria, yang ingat kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesuslah yang telah menyembuhkannya dari sakit kusta. Maka satu-satunya orang itu segera bergegas pergi menemui Tuhan Yesus. Dan dia tersungkur di depan kaki Tuhan dan mengucap syukur atas kuasa Tuhan Yesus. Mengapa orang Samaria melakukan hal itu? Sebab ia bukan hanya memperoleh kesembuhan jasmani, tetapi ia juga mendapatkan keselamatan. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi demikianlah cerita tentang 10 orang kusta, dan kita harus belajar berterima kasih ya. Seperti 1 orang yang sudah disembuhkan itu, dia kembali kepada Tuhan Yesus untuk mengucapkan terima kasih. Itu adalah tanda bahwa kita sudah beriman. Karena ternyata iman dilihat dari bagaimana kita bisa berterima kasih kepada Tuhan. Sehingga itu menunjukkan bahwa kita tahu bahwa itu bukan dari hasil kerja kita semata ya, melainkan ada campur tangan Tuhan. Nah, bagaimana dengan adik-adik dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya nih, ada suatu barang yang sangat adik perlukan hilang. Misalnya, kotak pensil adik hilang, padahal besok harus sekolah. Nah, kemudian setelah mencari tidak ketemu, lalu adik berusaha minta tolong kepada kakak adik ya. Lalu kakak adik membantu mencarikan. Nah, setelah berusaha membantu mencarikan, ternyata kakak adik berhasil menemukan barang tersebut. Nah, tentunya adik pasti sangat senang karena barang tersebut berhasil ketemu, bukan? Nah, tapi jangan lupa, jangan cuma senang saja. Kita harus berterima kasih kepada kakaknya dulu ya. Berterima kasih kepada kakak. Kemudian juga terima kasih kepada Tuhan karena telah melalui kakak bisa membantu menolong adik menemukan kotak pensil itu ya. Terima kasihnya jadi kepada kakak juga ya, bukan cuma terima kasih kepada Tuhan. Kakaknya udah bantu nolongin, betul kan? Nah, dengan kita berterima kasih, kita menunjukkan bahwa kita percaya bahwa dalam segala sesuatu itu selalu ada campur tangan Tuhan ya, bukan atas hasil usaha kita sendiri kita bisa berhasil ya. Demikian semoga firman Tuhan ini membuat adik-adik bisa menjadi semakin beriman. Tuhan memberkati.
cahaya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Melati wangi, kutilang nyanyi, terima kasih. Serimba raya dengungkan lagu, terima kasih. Terima kasih seribu pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Selamat pagi adik-adik, waktunya kreativitas. Kita buat burung turki yuk. Bahan yang dibutuhkan: kertas origami, karton, double tip atau lem, gunting, dan spidol. Nah, kita sudah siap membuatnya. Mari kita buat. Langkah yang pertama, kita buat 6 sayap seperti gambar di atas dari kertas origami, dan kartonnya untuk badan ya kita buat seperti di bawah gambar, dan paruh bentuk segitiga, 2 mata, 1 kotak panjang, dan 2 persegi panjang, 2 lembar ya. Lalu yang kotak panjang tadi yang satu kita lipat menjadi segitiga, dan persegi panjang 2 tadi kita lipat-lipat menjadi kaki seperti ini ya. Lalu sayapnya kita tempel di bagian belakang badannya seperti ini nih. Kita tempel ya, lalu kita balik, kita tempel di bagian depannya. Terima kasih Tuhan buat, dan tangannya kita tempelkan satu, lalu paruhnya kita tempel, juga matanya tempel. Lalu sayapnya ditulis ya. Terus di sini kita tempel kakinya di bagian belakang, dan segitiga yang tadi kita buat kita tempel sehingga bisa duduk seperti ini. Jangan lupa isi sayapnya sebagai ucapan terima kasih kamu. Nah, sudah siap dan kalian bisa taruh deh di meja belajar. Selamat berkreasi. Ya adik-adik, tadi udah dengar ya pengajaran hari ini. Nah, masih ingat kan? Kita harus berterima kasih ya setelah kita mendapatkan apa yang kita perlukan. Sekarang juga tentu aja kita mau berterima kasih sama Tuhan melalui doa yang kita panjatkan setelah kita mendapatkan pengajaran hari ini. Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita ya. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Ya Tuhan, terima kasih banyak pada kesempatan hari ini kami dapat mendengarkan kembali pengajaran dari-Mu, mendengarkan kembali apa yang hendak Kau sampaikan kepada kami melalui pengajaran hari ini dari Bunda dan juga kakak-kakak. Ya Tuhan, biarlah pengajaran ini dapat meresap di dalam hati kami. Kami senantiasa menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami selalu ingat untuk berterima kasih atas segala yang kami terima. Kami selalu ingat untuk mengucap syukur juga kepadamu. Ya Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Biarlah Engkau yang juga sertai semuanya, supaya berjalan dengan lancar dan baik seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Nah, adik-adik, sekarang sudah tahu kan kenapa kita harus selalu berterima kasih kepada Tuhan? Karena kita selalu mendapatkan berkat yang banyak dari Tuhan.
Adik-adik, ayo sama-sama kita belajar untuk berterima kasih kepada Tuhan dalam keadaan apapun, ketika kita menerima apapun, dan juga ketika dalam keadaan senang maupun susah. Kita selalu harus bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, terima kasih ya sudah menyaksikan Bia Online hari ini. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Dadah, Tuhan berkati. Sempurnakan ku kasih-Mu nyata dan